Ruhen Ahmad Jamaluddin, Novi Rohmat, Maruti Julaiha, Luluk Atul Ilmiah, Naila Saadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhen, MPM 2122111061. Saya sendiri akan menerangkan non-tes di sini. Non-tes adalah suatu teknik penilaian yang biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang keadaan peserta didik dengan tidak menggunakan tes. Yang dimaksud dengan non-tes di sini teknik penilaian untuk mengetahui kemampuan peserta didik, tapi tidak menggunakan tes atau materi. Kita bisa dilihat dengan sikap atau kesopanan dari peserta didik tersebut. Saya Ahmad Jamaluddin, NPM 2122211056. Teknik non-tes ini tergolong menjadi beberapa bagian, yaitu skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Nah, yang pertama yaitu skala bertingkat atau rating scale. Skala menggambarkan suatu nilai yang membentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Oppenheim mengatakan, rating give a numerical value to smoking of judgment. Maka, suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Rating scale tidak hanya untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lingkungan, seperti skala untuk mengukur suatu status ekonomi, pengetahuan, dan kemampuan. Yang penting dalam rating scale adalah kemampuan menerjemahkan alternatif jawaban yang dipilih responden. Yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Nah, pada dasarnya kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan sikap atau pendapatannya, dan lain-lain. Nama saya Novi Rohmat, NPM 2122211062. Daftar cocok. Daftar cocok merupakan kumpulan dari pernyataan atau pertanyaan yang pengisiannya oleh responden dilakukan dengan memberikan tanda centang atau tanda yang cocok pada tempat-tempat yang sudah disediakan. Contohnya seperti soal ujian SD, SMP, SMA yang ada pilihan ganda di mana yang cocok dengan pernyataan tersebut dicentang atau disilang untuk jawaban yang tepat dan benar. Wawancara atau juga disebut interview. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan atau memperoleh informasi meliputi 2 orang atau lebih. Contohnya kita mewawancarai pedagang seperti bertanya siapa nama bapak, sudah berapa lama bekerja sebagai pedagang. Itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Maruti Julaiha, NPM 2122211060. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan tentang apa itu pengamatan dan riwayat hidup. Pengamatan itu adalah suatu proses mengenal sesuatu dengan cara mengamati atau memahami sebuah objek dan peristiwa begitu. Contohnya itu kayak dalam ilmu fisika atau IPA, kita mengamati sebuah makanan. Nah, di dalam makanan itu ada kandungan apa? Misalnya kandungan zat-zat berbahaya atau apa semacamnya begitu. Yang kedua, ini saya kebagian untuk menjelaskan tentang apa itu riwayat hidup. Riwayat hidup itu adalah daftar atau catatan mengenai data pribadi kita, misalnya riwayat pendidikan kita, riwayat pengalaman kerja kita, kemampuan, riwayat pengalaman pekerjaan seperti apa, riwayat yang telah kita capai itu apa,
kayak riwayat-riwayat hidup yang buruk atau baik. Biasanya riwayat hidup itu ada yang baik, ada yang buruk. Riwayat hidupnya baik, riwayat hidupnya buruk. Tapi kalau riwayat hidupnya baik itu kayak pencapaian kita itu apa aja itu biasanya ada di dalam daftar atau catatan gitu. Kalau riwayat hidupnya buruk juga terlihat juga kita tidak memiliki pencapaian apapun. Saya Lula Dunia, NPM 21222 11657. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran dengan teknik tes. Tes merupakan alat yang digunakan atau prosedur yang harus dilalui untuk mengetahui perkembangan peserta didik, atau tes ini bisa juga dikatakan sebagai alat atau cara yang digunakan untuk mengetahui prestasi seorang peserta didik. Beberapa bagian dari teknik tes ini yaitu teknik diagnostis. Teknik diagnostis merupakan teknik yang dilakukan untuk mencari tahu dengan jelas jenis kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Dengan diketahuinya jenis kesulitan peserta didik, maka guru akan mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya Nengla Sadaf. Saya di sini akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang tes formatif. Tes formatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan di akhir pembahasan atau di akhir materi. Contohnya seperti soal latihan pada materi tentang ekonomi. Selanjutnya, teknik sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan di setiap akhir semester setelah para siswa menjalani program belajar selama satu periode. Contohnya seperti UAS dan UTS. Selanjutnya, perbedaan teknik formatif dan teknik sumatif dalam praktek, yaitu jika tes formatif dilakukan setelah pembahasan materi selesai seperti soal latihan tadi, dan untuk tes teknik sumatif dilakukan pada akhir semester atau akhir periode. Dan jika tes diagnostik, yaitu mengetahui kekuatan atau kelemahan siswa dalam mempelajari suatu pembahasan tertentu, hingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar menindaklanjuti peserta didik tersebut. Begitu